Iya, memang kumis gue emang udah cukup lumayan tebel. Gue juga diprotes sama istri gue untuk mencukur kumis, ya. Tapi di depan gue ini ada catatan, ada beberapa judul game, yaitu adalah Minecraft Mode, Bloons TD 6, The Sims, GTA San Andreas, House of the Dead, Mobile Legend, Genshin Impact. Itu adalah beberapa game yang pernah gue tanyain ke beberapa viewer pada saat lagi waktu itu di Twitch soal ngomongin satu perihal, yaitu adalah game apa yang kira-kira lo selalu mainkan terus-terusan dan gak pernah bosen, atau enggak game yang kayaknya tuh kalau setiap hari nggak mainin atau nggak jeda 2 hari nggak mainin game itu tuh rasanya aneh. Jadi game-game yang punya rasa yang lekat banget sama lu everyday gitu. Ada beberapa game yang akhirnya tadi disebutin kayak Minecraft, Bloons TD, The Sims gitu. Gue pribadi ada 4 game yang punya apa yang namanya ya? Ya orang bilang tuh sesuatu yang nggak akan bisa pergi dan selalu kembali padamu gitu. Ada di sini catatannya itu adalah PES atau WE gitu ya, Winning Eleven, ada FIFA, Football Manager atau Championship Manager, dan yang terakhir tuh ada Dota. Tapi 4 ini tuh nggak selalu gue balik-balik terus-terusan karena overtime yang satu menggantikan yang satu, tapi selalu ada satu game di mana game itu tuh selalu pasti 1-2 hari tuh pasti harus gue sentuh, harus gue mainin, harus gue akan kembali kalau gue bener-bener kayak capek, males streaming. Karena kan jatuhnya kadang-kadang kalau gue nggak bikin konten, misalkan kerja di dunia nyata, abis itu gue live streaming main game, atau nggak gue live streaming ngobrol-ngobrol. Tapi ketika semua itu lagi nggak gue mau lakuin, bahkan kadang-kadang kalau gue main game juga pasti ada bosennya gitu. Tapi selalu ada satu game yang pasti gue mainin. Nah kalau di catatan gue tadi ada PS atau WE gitu, ada Winning Eleven. Kalau ini kan kayak harus rollback lagi waktu ke zaman-zaman gue SMP atau SMA mungkin ya. Dimana di era-era PS2 berarti harusnya ya. Jadi kayaknya mulai mainin Winning Eleven itu udah dari sebenarnya udah dari PS1. Kalau kalian ingat, itu dulu di PS1 tuh ada yang namanya Goldstorm. Nah Goldstorm itu kayak cikal bakal eh, game WE di kemudian hari atau PES gitu. Bahkan orang-orang, nama-nama orang-orang di Goldstorm itu seingat gua adalah nama-nama yang masuk nantinya itu di Master League dari WE ataupun PES itu ya. Nah kalau kita ngomongin soal masalah PES sama WE dulu ya pasti karena gue pribadi suka bola, jadi nggak ada salahnya atau pasti memungkinkan sekali untuk gue mainin game-game bola. Dan waktu itu teman-teman juga ngumpul kayaknya pada main bola semua. Kayaknya suka banget main PES sama WE gitu. Dan karena memang kayaknya game yang satu ini tuh nggak bisa dilepas dari era-era PlayStation, di era-era awal khususnya, apalagi di PS2 ya. Jadi kalau orang yang main PS2 tuh pasti main PES maupun WE. Bahkan banyak lah kenangan-kenangan. Makan istilahnya temen satu sama temen yang lain tuh bisa berantem. Kayak lu kalah kali ini besok gua akan bales gitu. Dan kita main misalkan ke warnet gitu. Bukan ke warnet tapi sih namanya dulu rental ya. Yang bisa jadi sama orang-orang di sana yang mungkin kita nggak terlalu kenal. Kita tuh bisa ngadu gitu. Bisa, kalau orang bilang pakai taruhan gitu ya. Tapi nggak taruhan karena judi itu kan dilarang. Jadi nggak ada taruhan. Tapi intinya ngadu, bahkan kalau yang jago-jago banget ditantangin untuk ke rental-rental lainnya. Jadi kayak udah jago banget di rental ini nih, lu lawan rental Jakarta Timur deh, ada rental di sana tuh jago banget mainnya gitu. Jadi kayak dulu tuh yang namanya PES dan W itu kayaknya udah yakin lah semua. Dan game ini tuh nggak cuman kayak lo mainin di rental. Kalau lo punya devices sendiri kayak PS itu di rumah, kayaknya lo mainin aja everyday gitu. Gue termasuk gue, jadi gue mainin hampir tiap hari, minimal 2 hari sekali pasti main lah. Kayaknya seminggu nggak main tuh nggak mungkin. Dan apalagi ketika pada saat WE berapa yang keluar Master League pertama kali itu, bro, itu kayaknya di PS2. Gue yakin itu PS2. Bro, WE pas keluar Master League itu nggak bisa berhenti gitu mainin gamenya. Karena lo akan mencoba untuk naikin skill dari pemain-pemain lo, karena semakin sering lo mainkan, otomatis pemain-pemain lo itu akan bertambah skillnya. Terus nanti ketika lo main udah cukup panjang, nanti kayaknya kalau seingat gua, correct me if I'm wrong, itu ada pemain-pemain yang bisa pensiun. Seingat gua kayak Del Piero, dulu Totti, itu bisa pensiun. Nanti kalau dia pensiun, itu dia nanti akan ada lagi, entah muncul di free transfer
atau dia muncul di klub lain gitu ya, dengan umur yang muda tapi skill yang sama dengan terakhir kali dia pensiun gitu. Itu sih ingat gue ya. Dan kayaknya ya itu udah menjadi legenda lah game itu ya. Tapi itu tergantikan, maksud gue akhirnya overtime itu tergantikan yang gue sebut tadi, akhirnya masuk ke FIFA kayak di tahun 2010-an ke atas ya. Waktu itu era-eranya PlayStation 3 atau Xbox 360. Gue main di Xbox 360, main di FIFA pertama kali. Yang menjadi pilihan kenapa waktu itu FIFA, entah kenapa waktu itu gue ngingetnya ngerasanya bahwa WE itu entah kenapa tuh jadi gak enak dimainin. Entah itu dari pergerakan orangnya, entah itu dari mechanical gameplaynya. Tiba-tiba FIFA datang dengan mechanical gameplay yang menurut gue pada saat itu tuh enak banget. Lebih luas, lebih enak digerakin, terus juga lebih rasa seakan-akan lebih real. Karena let's be fair aja bahwa PES ataupun WE di eranya itu emang agak clunky kan. Gerakan orangnya agak patah-patah. Terus tiba-tiba WE mencoba untuk lebih realis lah. Dan WE itu bilang kayak muka karakternya itu bikin mirip banget gitu. Sampai sekarang gitu FIFA tuh. Atau EAFC sekarang ya. Itu sama tuh. Mementingkan mukanya mirip gitu. Sama sama si karakter aslinya. Sedangkan kalau kita lihat WE enggak segitu banget gitu. Tapi entah kenapa waktu itu memang FIFA tuh ngerasa mechanical gameplay itu jauh lebih enak dimainin. Akhirnya pindahlah ke FIFA. Kayaknya gue mainin FIFA itu sampai di FIFA 16 atau FIFA 17. Dan kenapa pilihannya bola dan selalu kembali ke bola? Karena tidak lepas dari bahwa gua main bola dari kecil. Jadi erat sekali yang namanya pemain bola, nama main bola, majalah bola, dan salah satunya adalah game bola. Jadi wajar aja laki-laki kayaknya harus main game bola ya. Tapi nggak semua sih, belum tentu semua suka. Ada juga yang main basket, main game basket gitu ada juga. Dan di era-era sebenarnya di sela-sela antara PES dan WE itu sama FIFA ini sebenarnya gue memainkan satu lagi game yang gue juga sama tuh agak terhook sekali, yaitu adalah Championship Manager. Yang sekarang kalau lo cari adalah Football Manager. Game ini sendiri berhubungan dengan bola juga, dan ini akan menghabiskan waktu lo cukup banyak, gila banget, karena dia tuh kayak simulation manager gitu, dimana lo menjadi seorang manajer di salah satu klub yang lo pilih. Lo atur strateginya, lo atur siapa yang lo mau jual, siapa yang lo mau beli, taktiknya, trainingnya. Dan dulu mungkin gak sekompleks sekarang. Dulu gue main di Championship Manager, dan gue inget banget dulu gue main ini tuh kalau nggak Liverpool, Inter aja, dua itu. Yang apalagi waktu itu di era-eranya Ronaldo 9 tuh. Ya jadi Inter pengen banget gue pegang. Jadi mainin game itu walaupun gue mainkan tidak sesering PS atau WE, tapi game itu gue terhook dan sekali mainin tuh nggak bisa sebentar. Lo bisa banget tiba-tiba lupa sama game-game yang lagi lo mainin saat itu. Misalkan lo lagi main Final Fantasy, lo mainin PS2 God of War gitu misalkan, lo bisa lupa sama game itu karena lo mainin Football Manager. Tapi tetap ujung-ujungnya tetap di sela-sela itu pasti lo main PS juga ya, atau main WE juga gitu. Dan itu kayaknya terakhir catatan gue yang gue inget adalah gue tuh main di Football Manager yang gila banget kayak di Football Manager 16 juga sih kayaknya. Di tahun 2016 berarti ya. Itu masih main cukup panjang, tapi yang paling gila sih di bawah tahun 2010 itu gila banget. Dan dulu mainnya nggak pakai Steam. Dulu beli di CD, DVD atau CD. Dan itu masih bajakan gitu. Dan kayaknya kalau udah main game itu tuh salah satu yang membantu melewati bulan puasa biasanya. WE juga, FIFA juga termasuk, tapi Football Manager tuh bisa bikin lo lupa sama waktu, bisa bikin lo tuh seakan-akan lupa kalau lagi puasa, tiba-tiba udah sore aja gitu. Berarti ke sholat dong. Ya kan? Nah, kesini salah satunya adalah Dota. Yang terakhir ini Dota. Pada saat lagi gue mainin Dota, gue udah main Dota dari udah cukup lama. Dota 1 juga pada sempat main sama teman-teman lama, tapi gue di Dota 2 tuh sempat mainin kayak di 2011, 2012 mungkin udah main gitu. Enggak dong, 2013 gitu kali ya. Di akun gue yang lama banget gitu, itu kayak gue pernah nyobain main. Tapi gue gak punya temen, jadi gue mainnya tuh sendiri gitu. Gue pelajarin sendiri. Gak ada tuh yang segala technical apa, gak ada, main-main aja gitu. Seru-seruan aja gitu. Sampai akhirnya gue punya channel Repsul, gue berdiriin ini, dan di masa lampau itu di beberapa 1-2 tahun yang lalu kita pernah ngadain juga turnamen Dota gitu. Nah, banyak akhirnya ketemu sama teman-teman Dota di sini, dan
Kita punya Discord khusus anak-anak yang suka banget main Dota gitu. Nah dari situ gue akhirnya kayak ketemu satu permainan kompetitif yang menurut gue menarik, mengasah gue untuk tetap berpikir, tetap refleks nggak? Ya refleks harus sih, fast hand juga mesti ada, tapi nggak se-fast hand FPS, nggak se-fast hand Valorant mungkin gitu ya, yang dimana dia pakai reaction gitu jatuhnya ya. Tapi mainin Dota ini adalah salah satu hal yang membuat gue supaya gue itu nggak gampang jadi pikun gitu. Maksudnya gini sih, gimana sih? Karena menurut gue Dota tuh banyak mikir ya. Apalagi kalau gue yang selama ini di support 5 gitu. Jadi gue mikir bahwa game Dota ini tuh membuat gue tuh gak jadi gampang pikun. Jadi tetap pikiran gue tuh tetap jalan. Dan ini menurut gue menarik. Dan akhirnya gue terhook banget. Dan karena teman-teman juga yang enak. Karena kayaknya gini ya, kayaknya game zaman sekarang berbeda dengan yang kalian tadi gue sebutin, kayak ada Football Manager, FIFA, PS, di mana 3 game ini khususnya Football Manager tuh lo pasti main single player gitu, sendirian gitu. Nggak, kalau FIFA sama PS kan lo bisa main sama temen lo, mungkin bisa online dan segala macam. Tapi game itu enak dimainin bersama, tapi bisa dimainkan sendiri dan lo bisa nikmatin juga gitu, apalagi khususnya WE gitu sama FIFA. Tapi kalau Dota tuh akan enak banget kalau lu mainin tuh per tim. Kalah bareng-bareng, menang bareng-bareng, marah-marah bareng-bareng gitu. Jadi gua akhirnya menemukan satu di mana gue sendiri sebagai orang yang cukup tertutup gitu ya, maksudnya teman pertemanan juga nggak terlalu banyak. Akhirnya menemukan satu game yang gue cocok. Karena mungkin aja kan teman gue banyak yang main Valorant tapi gue nggak cocok main Valorant. Ada teman gue banyak yang main Apex tapi gue nggak cocok main Apex. Akhirnya gue ketemu satu game yang gue cocok banget, yaitu adalah si Dota ini. Terus gue ketemu sama teman-teman yang kurang lebih sama juga, mereka tuh suka banget sama Dota. Jadi kalau diajak main 1-2 game yuk, 3 game gitu. Dan itu akhirnya kita bisa mainin. Itu yang akhirnya ngebuat gue tuh jadi seneng banget sama game ini. Nah kenapa, kalau dilihat-lihat kenapa game-game inilah yang kembali lagi. Karena waktu itu gue sempat kepikiran kayak kayaknya kita tuh selalu punya game-game yang selalu kita pasti mainkan balik lagi. Bahkan kayak gini deh, nggak harus kayak main game-game yang seperti kompetitif gitu. Bahkan gue rasa kayak siapa misalkan Andre gitu ya, di anak-anak Dota tuh ada satu orang namanya Andre, di mana dia itu sering banget ngulang game-game RE gitu. Dan mungkin itu juga salah satu stress release-nya gitu. Dan menurut gue kayak kita perlu satu game yang memang kita selalu kembali. Misalkan kayak GTA 5 roleplay yang pasti lo mainin everyday atau enggak 2 hari sekali lo pasti mainin. Itu adalah sebagai stress release. Jadi ketika mainin game itu lo tuh kayak hari gue udah lengkap gitu. Karena kan kadang-kadang ada ketika lo dulu gak mainin WE 1 hari ini 2 hari gak main, aduh aneh banget nih belum main WE gitu. Aduh gak enak banget nih belum main Dota gitu. Nah game-game inilah yang sebenarnya menurut gue game-game yang stress release-nya tuh kayaknya paling tinggi gitu, yang bisa ngebuat lu tuh ngecasnya tuh cepet banget gitu dibandingkan mungkin game-game yang lain. Karena bisa jadi gue ngerasanya kayak gue namatin God of War misalkan, God of War di PS2 gitu, God of War 1, 2, terus God of War 3 di PS3 misalnya. Setelah tamat udah lewat aja. Terus gue Uncharted 1, 2, 3 gitu. Terus nanti kalau udah tamat ya udah lewat aja. Tomb Raider gitu misalkan, atau enggak apa gitu, game-game yang single player ataupun yang apa yang kita udah tamatin udah kelar gitu. Kayak Elden Ring gitu. Gue juga udah tamatin dan gue enggak mikir kayak ada beberapa orang yang kembali lagi kan kayak Elden Ring. Terus dia grinding lagi. Nah Elden Ring tidak termasuk gitu. Nah gue merasa bahwa kayak ada satu game yang benar-benar menjadi rumah balik kita lagi gitu ya, untuk kita kita bisa stress release tertinggi kepada game itu. Nah dari gua itu adalah PS, FIFA, Football Manager dan Dota. Dan itu kayak gantian gitu waktunya. Pertama WE dulu, habis itu pindah ke FIFA, dan di sela-sela itu ada Football Manager, dan habis itu baru ada Dota terakhir. Padahal sebenarnya game-game yang lain kan banyak. Nah teman-teman waktu itu yang gue sebutin di awal, ternyata ada beberapa temen juga yang nyebut mereka kalau lagi pusing atau dia bosan sama game-game yang lain, mereka akan milih kayak Minecraft tapi yang modnya, Bloons TD 6, The Sims, GTA San Andreas, House of the Dead, Mobile Legend, Genshin Impact. Dia pasti mainin dan itu adalah stress release terbesar dia gitu. Dan selama ini ya udah gue jadi mikir kayak iya ya bener ya, kita punya satu game yang selalu kita bakal kembali lagi for whatever reason. Apapun yang terjadi,
dia kayak tempat pulang aja gitu untuk game-game ketika kita bosan dengan game-game yang lain. Nah pertanyaannya juga adalah kalian bisa tulis di kolom komentar game apa yang lo pasti mainkan, hampir nyaris everyday dan gak pernah bosan. Dan terus entah itu di grinding terus kayak entah itu dia apa pokoknya tapi lo selalu balik ke situ. Lo bisa tulis di kolom komentar and I'll see you next time boys. Bye bye.